Konflik agraria masih menjadi persoalan yang belum tuntas diselesaikan di Provinsi Lampung, khususnya dalam pengelolaan kawasan hutan yang melibatkan negara, perusahaan swasta, dan masyarakat. Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung menyebut konflik agraria yang terjadi di beberapa daerah di Lampung sudah berlangsung puluhan tahun. Tercatat, ada sejumlah konflik antara masyarakat dan perusahaan, seperti pada konflik antara petani di Lampung Tengah dengan PT Sahang Bandar Lampung, konflik petani tulang bawang dengan PT Sugar Group Company dan PT BNIL, sengketa lahan antara masyarakat 3 kampung di Lampung Tengah dengan PT Bumi Sentosa Abadi, konflik antara petani Lampung Selatan dengan PT PN7 Unit Usaha Bergen, dan lainnya. Konflik umumnya diawali dengan saling klaim kepemilikan lahan di dalam kawasan hutan antara rakyat dan investor yang diberikan hak guna usaha oleh negara. Rakyat yang selama puluhan tahun berdiam di kawasan hutan merasa terusik saat ada perusahaan yang datang untuk mengelola kawasan hutan tersebut. Bahkan, masyarakat pun menuntut negara untuk melakukan pelepasan lahan kawasan hutan untuk dijadikan hak milik menjadi tempat tinggal maupun lahan pertanian. Persoalan bertambah kompleks dengan adanya tumpang tindih peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yakni Peraturan Kementerian Kehutanan tentang pengelolaan hutan dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri yang memberikan legalitas kawasan hutan menjadi desa definitif. Padahal, luas kawasan hutan di Provinsi Lampung kurang dari 30% dari total luas provinsi. Berdasarkan undang-undang, jika lahan hutan akan dilepas, wajib disiapkan lahan pengganti yang bukan dari kawasan hutan dengan rasio 1:1 jika untuk kepentingan umum dan rasio 1:2 jika untuk kepentingan bisnis. Lahan hutan yang dilepas pun semestinya berstatus hutan produksi yang dapat dikonversi. Di sisi lain, negara memfasilitasi kehadiran perusahaan swasta dan BUMN yang berinvestasi. Ini karena negara membutuhkan investasi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi sebagaimana desain pembangunan ekonomi kapitalisme. Dibukalah karpet merah bagi perusahaan yang akan mengelola kawasan hutan menjadi lahan perkebunan. Dari sini tampaklah kapitalisme meniscayakan lahirnya penguasa yang memuluskan kepentingan pengusaha dan oligarki. Akhirnya, masyarakat pun mesti berhadapan dengan perusahaan sehingga potensi konflik akan makin tajam. Muncul pula mafia tanah yang melakukan intimidasi agar warga mengalihkan lahannya kepada mereka. Banyak warga dapat kehilangan lahan garapan. Ruang aman bagi warga, khususnya bagi perempuan dan anak, menjadi terancam. Pendapatan keluarga yang berkurang jelas akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Anak-anak mengalami kekurangan gizi, bahkan terhambat pendidikannya karena putus sekolah akibat ketiadaan biaya. Bahkan, persoalan yang tak kunjung usai ini telah menghasilkan deforestasi yang merusak fungsi hutan. Hutan yang merupakan sistem penyangga kehidupan akhirnya berubah menjadi bencana ekologis bagi kehidupan. Kerusakan ekosistem menyebabkan ketidakseimbangan flora dan fauna. Terjadi perubahan iklim dengan suhu yang meningkat. Kemampuan menyerap air berkurang akibat hutan gundul sehingga menyebabkan banjir bandang saat hujan datang. Inilah yang terjadi manakala tata kelola pembangunan bersifat sekuler kapitalisme. Hutan dan lahan berubah fungsinya menjadi komoditas ekonomi yang berpotensi konflik, bukan sebagai tempat hidup yang wajib dijaga kelestariannya.